Nah, teman-teman, katanya UMKM itu kalau membuat produk yang mau dijual ke masyarakat, ke konsumen, itu nyuplik atau niru kompetitor, teman-teman ya. Itu data dari Pak B, teman-teman bisa cek video yang dikasih solusi ya, teman-teman. Korporat juga kalau bikin produk itu mulai dari nyontek. Oke. Bener loh. Beneran? Karena nyontek itu adalah pekerjaan kita seumur hidup. Oke. Lihat orang lain ikut, lihat orang lain ikut. Lihat orang lain bikin podcast, kamu ikut bikin podcast. Iya, iya juga sih. Ya kan? Di ilmu marketing, teman-teman, awal-awal kita mau masuk ke pasar, minimal ada 4 hal yang harus teman-teman pastiin dulu, teman-teman ya. 4 hal ini penting banget. Saya udah siapkan di papan tulis tercinta. Yuk kita masuk ya, teman-teman ya. Jadi begini, teman-teman. Pastikan keempat hal ini sebelum teman-teman jualan. Jelas dong, teman-teman. Yang pertama, kita berangkat dulu ya. Teman-teman kan suka berangkat dari produk. Ya, saya ikut. Tapi disiplinnya, teman-teman, kita memakai konsep design thinking. Tapi, aduh, apa itu mas design thinking, mas? Nanti kita bahas lah. Itu sangat sangat tinggi lah ilmunya. Tapi saya harus menyederhanakan, teman-teman ya. Let's say teman-teman udah punya produk atau kebayang produk apa. Begitu kan alurnya, teman-teman ya. Ini kategori produk. Nah, teman-teman misalkan mau jualan ayam. Teman-teman tentuin dulu. Teman-teman mau jualan ayam bakar, geprek, crispy, ayam panggang, atau yang lain. Ayam filet dan lain-lain. Teman-teman tentuin dulu kan, biasanya begitu kan. Nah, teman-teman, kalau bisa, teman-teman jangan langsung jualan kalau begitu. Ikuti 4 step ini, teman-teman. Yang pertama begini. Nah, setelah teman-teman nemuin atau nentuin, aku mau jualan ayam geprek gitu ya, teman-teman. Teman-teman cek dulu nih. Yang pertama yang harus cek adalah besar market. Besar market. Ini besar market ini, teman-teman, seperti yang kita sudah cuplik di video sebelumnya, kita ukur dari potensi pasar. Teman-teman bisa cari data di BPS atau mengikuti cara saya, teman-teman ya, yang saya pernah riset produk untuk nentuin berapa ratus ribu orang yang kira-kira berpotensi membeli di kota teman-teman. Kalau memang skalanya jualannya langsung offline ya. Kalau online bisa diperluas lagi. Nah, teman-teman nanti bisa mengira-ngira tuh, kira-kira kalau sudah nemu angkanya, let's say misalkan teman-teman setelah menghitung-hitung begitu ya, muncul misalkan 1.500.000 orang berpotensi membeli produk teman-teman. Itu teman-teman coba kira-kira ditelaah, cukup atau enggak market sebesar itu. Begini, let's say-nya dari 1.500.000 orang itu kira-kira berapa pembelian per bulan, berapa pembelian per minggu, dan per hari. Per harinya kira-kira berapa? Misalkan per harinya itu potensinya 500 orang beli. Nah, teman-teman silakan. Dengan teman-teman jualan ayam geprek dengan 500 orang per hari, potensinya cukup nggak? Lumayan nggak, teman-teman? Mungkin teman-teman bisa menjual 50 dulu piece gitu ya, 50 box atau 100 box, belum 500, misalkan teman-teman ya. Nah, setelah nentuin besar market cukup atau nggak cukup buat teman-teman, nomor 2, teman-teman ngomongin pertumbuhan segmen. Ingat segmentasi, teman-teman? Cek ya videonya ya kalau belum paham ya. Teman-teman ngomongin apa di sini? Teman-teman bisa ngomongin karakter, behavior, atau ngomongin demografi. Demografi itu usia begitu ya. Luasan wilayah itu geografi dan lain-lain. Nah, teman-teman, let's say ya, karakteristik orang-orang, jadi saya ngomongin karakteristik atau behavior ya, teman-teman, yang kira-kira dia suka hal mengenai Korea atau behaviornya ke Korea-Koreaan. Nah, teman-teman, setiap tahunnya itu dia tumbuh atau malah turun. Saya yakin sih teman-teman masih tumbuh nih. Market Korea dia masih tumbuh, teman-teman. Ya teman-teman kalau memang membidik segmen target anak-anak Korea, nampaknya terus tumbuh. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman, misalkan nih ya, targetnya orang-orang usia tua misalkan, 45 sampai 60 tahun. Dengan karakteristik misalkan orang yang suka mancing. Nah,
tumbuh nggak kira-kira? Misalkan ya teman-teman, misalkan jualan geprek di kolam pancing misalkan. Nah, teman-teman bisa analisa, tumbuh nggak ya kira-kira marketnya? Kalau 45 sampai 50 tahun, teman-teman, jualan jualan ayam geprek di dekat kolam-kolam pancing, ukur dulu, oh kira-kira beberapa tahun kemudian anak-anak orang-orang yang suka mancing masih ada nggak ya? Karena begini kan, anak-anak usia 30 nanti akan menjadi usia 40 begitu ya, atau 35, 5 tahun lagi menjadi usia 40. Nah, sudah masuk kan target market teman-teman, tapi nampaknya akan turun tuh teman-teman, karena orang-orang pada fokus ke gadget kan sekarang. Bahkan mancing pun di gadget gitu. Yes kan teman-teman. Jadi itu akan turun tuh marketnya nanti. Market segmentasinya akan turun. Ini teman-teman harus mulai melihat data ya teman-teman ya. Karena nanti ujug-ujug loh, lah kok nggak laku gitu ya. Pertumbuhannya bagus tahun pertama, tahun kedua, tiba-tiba tahun selanjutnya anjlok. Kita harus bisa meramalkan segmentasi kita itu tumbuh atau enggak. Contoh lagi misalkan hijab, teman-teman. Pak Yoswo Hadisi ngomong bahwa market Islamis itu akan terus naik, teman-teman. Bukan Islamis yang ekstrim ya, tapi konsep gaya hidup halal gitu ya, itu akan terus meningkat. Segimanapun hijabnya, ada yang hijab syar'i, hijab ini, hijab itu. Ini akan terus meningkat nih, teman-teman. Nah, teman-teman silahkan tuh cek di produk teman-teman turun atau enggak tuh. Atau di rencana plan teman-teman mau jual ayam geprek misalkan. Di segmen itu turun atau enggak. Oke teman-teman ya. Nomor 3, persaingan teman-teman. Nah ini jelas. Kompetitor ya teman-teman ya. Kan ada pemain lama, pemain market leader yang paling dominan. Ya. Ada yang, nah fungsi market lama ini itu ketika ada datang market leader dia sebagai pemecah gitu ya. Atau pelengkap atau gimana fungsinya. Atau teman-teman mudah nggak membuat produk yang mirip teman-teman? New entry, nyontek. Teman-teman dicontek mudah nggak? Itu juga penting teman-teman. Kalau teman-teman gampang dicontek, bahaya. Jadi agak danger di sini. Karena teman-teman misalkan buat ayam geprek misalkan ya. Ayam geprek sambal Kalimantan misalkan. Tapi itu mudah nggak ditiru oleh orang? Buat yang agak susah ditiru teman-teman. Itu ciri-cirinya. Nah, nyambung teman-teman. Nomor 4 terakhir adalah keunggulan. Keunggulan teman-teman itu apa? Competitive advantage teman-teman itu apa? Unique selling point teman-teman itu apa? Itu bahasa dewanya lah, teman-teman. Pokoknya keunggulan teman-teman itu apa? Nah, nanti teman-teman ngomongin entry untuk masuk ke pasar. Nah, jadi keunggulan ini teman-teman untuk masuk ke pasar, untuk menggoyangkan si market dominan ini, si pemain lama ini. Kalau teman-teman nggak punya unique selling, keunggulan, teman nggak bisa menggoyang atau mengambil kue, mengambil seberapa persen dari konsumen si market leader tadi atau konsumen pemain lama tadi, teman-teman. Itu penting banget, teman-teman ya, untuk keunggulan. Itu teman-teman memang harus beda sih. Jadi konsepnya adalah sedikit lebih baik nggak boleh, harus berbeda. Itu mantra saat ini, teman-teman. Mending mencari yang berbeda daripada sedikit lebih baik atau lebih baik. Jadi teman-teman cari produk yang berbeda, teman-teman ya. Nah, teman-teman, 4 tadi teman-teman sangat penting untuk teman-teman masuk ke pasar, masuk ke market. Ukur dulu besar market, cek pertumbuhan segmennya, positif atau negatif, positif lanjut, negatif jangan, teman-teman. Kemudian persaingan, berapa banyak pemain lama yang sudah lama begitu, siapa yang paling kuat. Pemain lama ini kemudian hanya sebagai persaingan yang head to head atau pelengkap atau justru ngambil sisa-sisanya, teman-teman. Itu teman-teman harus paham betul. Kemudian mudah nggak ditiru? Itu ngomongin persaingannya. Kalau teman-teman produknya teman-teman itu mudah banget ditiru, sambelnya teman-teman kalau mau buat mudah ditiru, jangan. Buat yang susah ditiru, teman-teman. Kemudian keunggulan baru ya, jelas keunggulan. Kita tadi, teman-teman, pembedanya apa? Nah, itu teman-teman 4
prinsip yang harus teman-teman pegang.